Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, Los Angeles, kota yang dikenal dengan kemegahannya, malam itu menyaksikan pemandangan yang sangat berbeda. Langit yang biasanya dihiasi oleh kilauan lampu kota kini berubah menjadi lautan merah menyala. Angin membawa suara gemeretak bangunan yang terbakar disertai jeritan panik warga yang mencoba menyelamatkan diri. Udara penuh dengan bau asap, hangus dan ketakutan yang hampir terasa di kulit. Kebakaran itu datang tiba-tiba seperti makhluk hidup yang lapar dan buas. Bermula dari sebuah gudang tua di kawasan industri, api menjalar cepat melalui angin kering musim panas. Bangunan demi bangunan menyerah, kayu-kayu tua menjadi santapan empuk dan bahkan beton pun tidak mampu bertahan lama. Dalam hitungan jam, api itu telah merangsak hingga ke kawasan pemukiman. Di salah satu sudut kota itu berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Nurul Salam. Masjid itu bukan bangunan besar atau mewah, hanya sebuah tempat ibadah sederhana dengan dinding berwarna putih pudar dan sebuah kubah kecil berwarna perak yang bersinar lembut. Masjid ini sudah ada selama lebih dari 5 dekade menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa, baik besar maupun kecil yang mewarnai perjalanan kota ini. Bagi sebagian orang, masjid itu adalah tempat kedamaian, tempat mereka mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Namun bagi yang lain, masjid itu adalah simbol dari sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak mereka pahami atau bahkan tak ingin mereka pahami. Ketegangan sudah lama ada, meskipun terselubung oleh basa-basi kehidupan sehari-hari. Ketika api mulai mendekati kawasan masjid, warga di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Rumah-rumah di kiri dan kanan masjid telah dilahap api, dinding-dindingnya runtuh dan atap-atapnya ambruk. Banyak yang mengira bahwa masjid itu akan mengalami nasib yang sama. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat api mendekati halaman masjid, ia seolah-olah kehilangan kekuatannya. Pagar besi tua yang mengelilingi masjid tetap dingin, tidak tersentuh bara. Pohon-pohon kecil di sekitar halaman masjid tidak terbakar. Sementara pohon-pohon lainnya di kawasan itu sudah berubah menjadi arang. Api itu seperti terhenti, tidak mampu menjangkau bangunan itu, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang melindunginya. Warga yang menyaksikan pemandangan itu terdiam takjub sekaligus bingung. Seorang pria tua yang telah tinggal di kawasan itu selama lebih dari 30 tahun hanya bisa menggelengkan kepala. Aku pernah melihat kebakaran sebelumnya, tapi yang seperti ini tidak masuk akal, gumamnya sambil memandangi masjid itu dari jauh. Ketika pagi tiba, kehancuran akibat kebakaran itu terlihat jelas. Seluruh kawasan itu telah berubah menjadi puing-puing. Rumah-rumah, toko-toko, bahkan jalan pun hancur. Namun di tengah kehancuran itu, Masjid Nurul Salam berdiri kokoh tanpa sedikit pun kerusakan. Kubah peraknya masih bersinar di bawah matahari pagi. Kontras dengan abu dan arang yang mengelilinginya, berita tentang keajaiban ini dengan cepat menyebar. Penduduk yang tersisa mulai berdatangan ke lokasi untuk melihat sendiri apa yang telah terjadi. Ada yang menganggapnya sebagai tanda perlindungan ilahi, sebuah mukjizat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Yang lain memandangnya dengan ketidakpercayaan bahkan kecurigaan. "Kenapa hanya masjid itu yang selamat?" tanya seorang wanita muda kepada temannya. "Kenapa rumah-rumah kita hancur, sementara bangunan itu tidak tersentuh sedikit pun?" Awalnya itu hanya sekedar bisikan, tapi lama-lama berubah menjadi desas-desus yang lebih keras. Mereka yang sebelumnya acuh terhadap keberadaan masjid itu, kini mulai melihatnya dengan mata yang berbeda, penuh dengan rasa tidak suka yang perlahan-lahan berubah menjadi kebencian. Hari-hari setelah kebakaran adalah masa penuh kebingungan bagi warga Los Angeles. Media lokal dan nasional ramai memberitakan bencana itu, menyebutnya sebagai salah satu kebakaran paling terbesar dalam sejarah kota. Namun, di balik laporan angka kerugian dan jumlah korban jiwa, satu cerita kecil mulai mencuri perhatian. Keajaiban Masjid Nurul Salam yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Para jurnalis berdatangan ke lokasi masjid membawa kamera dan mikrofon, merekam gambar bangunan putih sederhana itu yang tampak tak tersentuh oleh amukan api. Kubah peraknya memantulkan cahaya matahari, menciptakan kesan seolah masjid itu tidak hanya selamat tetapi juga dipelihara oleh kekuatan yang tidak terlihat.
Banyak yang menulis cerita tentang perlindungan ilahi dan sejumlah tokoh agama menyebut kejadian ini sebagai mukjizat. Namun di tengah sanjungan itu, bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar di antara warga setempat. Bagaimana mungkin bangunan tua seperti itu bisa bertahan? Itu bukan keajaiban, pasti ada sesuatu di sana, ujar seorang pria paruh baya di sebuah warung kopi yang mulai dibuka kembali setelah kebakaran. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk setuju, mungkin mereka menyimpan bahan kimia di dalamnya, sesuatu yang memadamkan api, tambahnya. Matanya menyipit seolah mencari-cari kebenaran di balik kebohongan yang ia yakini. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Masjid Nurul Salam yang selama bertahun-tahun menjadi bagian kecil dari kehidupan di kawasan itu, kini menjadi pusat perhatian. Sebagian besar warga muslim yang biasa beribadah di masjid itu kehilangan rumah mereka dalam kebakaran, dan kini mereka berkumpul di halaman masjid mencari perlindungan sementara. Pemandangan ini memancing emosi dari beberapa warga non-muslim yang merasa bahwa masjid itu telah mengambil alih ruang publik. Masjid itu harus dibongkar, kata seorang wanita muda dalam pertemuan warga yang diadakan di Balai Kota Darurat. Bukan hanya karena kebakaran ini, tapi sejak awal masjid itu tidak pantas ada di sini. Itu mengubah lingkungan kita. Suara dukungan muncul dari sudut-sudut ruangan. Mereka yang sebelumnya diam, kini merasa punya alasan untuk berbicara. Sementara itu, warga muslim yang hadir di pertemuan itu hanya bisa diam, menunduk, mencoba menahan kemarahan mereka. Ketegangan ini dengan cepat meluas. Malam hari, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul di sekitar masjid, berdiskusi dengan nada berbisik tetapi penuh emosi. Sebagian mencoba mencari cara untuk mendekati pihak berwenang, meminta masjid itu dihancurkan dengan dalih keamanan. Namun, yang lain lebih berani menyusun rencana untuk bertindak sendiri. Di sisi lain, para pemuka agama muslim di masjid itu tetap teguh. Mereka percaya bahwa masjid ini telah dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyerahkan masjid itu begitu saja. Seorang imam tua dengan janggut putih panjang menghabiskan malam-malamnya di dalam masjid, berdoa dengan khusyuk, percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, malam demi malam, suasana di sekitar masjid semakin mencekam. Penduduk yang kehilangan segalanya dalam kebakaran itu memandang masjid itu dengan campuran rasa iri, curiga, dan marah. Mereka yang sebelumnya hanya mengeluh, kini mulai bertindak lebih nyata. Vandalisme kecil muncul di dinding pagar masjid, sementara batu-batu kecil dilemparkan ke arah jendela masjid di malam hari. Tetapi meskipun serangan kecil ini terjadi, masjid itu tetap berdiri kokoh. Tidak ada satupun coretan yang bertahan lama. Batu-batu yang dilempar tidak pernah cukup kuat untuk memecahkan kaca jendela. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan warga muslim, tetapi juga semakin membakar amarah para penentang. Mereka mulai merasa bahwa masjid ini adalah ancaman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Ini bukan kebetulan, ujar seorang pria tua yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh di komunitas itu. Masjid itu adalah perwujudan dari sesuatu yang melawan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika pemerintah tidak bertindak, kita yang harus bertindak. Kelompok-kelompok kecil berkumpul di beberapa titik di sekitar lingkungan yang hancur. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih dari sekedar vandalisme. Api yang pernah melahap lingkungan itu tampaknya akan kembali. Kali ini diarahkan dengan sengaja untuk menghancurkan masjid yang menjadi simbol perpecahan di mata mereka. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa rencana mereka tidak akan berjalan sesuai keinginan. Masjid Nurul Salam bukan sekedar bangunan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik dinding putihnya, sesuatu yang telah menyaksikan kekacauan manusia selama berabad-abad dan tetap bertahan tanpa pernah goyah. Sisa-sisa kebakaran besar masih meninggalkan jejaknya, asap tipis yang naik dari puing-puing, arang yang berserak di sepanjang jalan, dan hawa hangat yang masih terasa di udara. Namun di sudut kecil kota, suasana yang lebih gelap sedang membangun dirinya. Di sebuah bangunan kosong yang selamat dari kobaran api, sekelompok warga berkumpul dengan wajah penuh tekad. Mereka bukanlah warga biasa yang hanya ingin memulihkan kehidupan mereka pasca bencana. Mereka adalah orang-orang yang telah membiarkan kemarahan menguasai hati mereka. Lihat apa yang tersisa dari kita, ujar seorang pria tinggi dengan suara berat. Wajahnya penuh dengan luka bakar kecil. Hasil dari kebakaran beberapa hari sebelumnya, kita kehilangan rumah,
toko, keluarga, dan masjid itu. Masjid itu berdiri tanpa sedikit pun kerusakan. Apa itu adil? Kelompok itu mengangguk serentak. Seperti telah menemukan musuh bersama yang selama ini mereka cari. Bagi mereka, masjid itu bukan hanya bangunan. Jika pemerintah tidak akan melakukan apa-apa, kita yang akan bertindak, lanjut pria itu. Ia kemudian mengeluarkan peta kasar yang menunjukkan lokasi masjid, lengkap dengan catatan detail mengenai akses jalan dan titik-titik kelemahan yang mereka bayangkan bisa dimanfaatkan. Rencana mereka sederhana tetapi mematikan. Malam itu mereka memutuskan akan kembali menyalakan api. Mereka membawa bensin, obor, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menyelesaikan misi mereka. Namun, saat mereka mulai bergerak menuju masjid, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langit yang sebelumnya gelap tanpa bintang perlahan berubah. Awan-awan tebal berkumpul di atas kawasan masjid dan angin mulai bertiup lebih kencang. Suhu udara yang sebelumnya hangat tiba-tiba menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Di halaman masjid, seorang penjaga tua yang bertugas malam itu berdiri di depan pintu utama. Tangannya memegang tasbih, bibirnya terus berkomat kamit melantunkan doa. Ia hanya memandang ke kejauhan, menatap bayangan-bayangan yang mulai bergerak mendekat. Ketika kelompok itu tiba di gerbang masjid, mereka ragu sejenak, bukan karena hati nurani, tetapi karena atmosfer di sekitar mereka terasa berbeda. Udara menjadi berat, seolah-olah setiap langkah mereka harus melawan kekuatan yang tak terlihat. Namun, mereka memutuskan untuk melanjutkan. Mereka menyalakan obor dan mulai menyiramkan bensin ke pagar dan halaman masjid. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan jaket kulit hitam, maju ke depan untuk melemparkan obor ke arah bangunan itu. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Obor itu yang seharusnya langsung menyambar bensin dan menciptakan ledakan kecil tiba-tiba padam di udara. Api yang menyala di ujung obor menghilang begitu saja, seperti lilin yang ditiup oleh angin. Pria itu terdiam, tangannya gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. "Kenapa apinya mati?" bisik salah satu dari mereka. Suaranya penuh ketakutan. Mereka mencoba lagi. Kali ini, dua orang maju bersama-sama, masing-masing membawa obor, namun hasilnya tetap sama. Sebelum obor-obor itu menyentuh bensin, api di ujungnya padam begitu saja. Bensin yang telah mereka siramkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyala. Bahkan, ketika mereka mencoba menyalakannya dengan korek api, "Ada yang salah di sini," ujar seorang wanita muda di kelompok itu. Suaranya bergetar. Ia mundur perlahan. Matanya memandang masjid itu dengan campur rasa takut dan kagum. Sementara itu, di dalam masjid penjaga tua itu tetap berdoa dengan khusyuk. Ia tidak tahu detail apa yang sedang terjadi di luar, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Dinding-dinding masjid terasa bergetar lembut, seolah-olah sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang penuh keimanan. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk mundur, bukan karena mereka menyerah, tetapi karena rasa takut yang mulai merayap ke dalam hati mereka. Mereka meninggalkan bensin, obor, dan alat-alat lainnya berlari di kegelapan malam tanpa menoleh ke belakang. Namun, meskipun mereka pergi, perasaan tidak tenang tetap menghantui mereka. Malam itu, masing-masing dari mereka bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan-bayangan besar yang mengelilingi masjid. Mata-mata bercahaya yang memandang mereka dengan tatapan tajam. Dalam mimpi itu, mereka mendengar suara yang tidak bisa mereka pahami, tetapi suara itu terus bergema di kepala mereka bahkan setelah mereka bangun. Berita tentang kegagalan serangan itu dengan cepat menyebar di antara warga. Sebagian melihatnya sebagai tanda bahwa masjid itu memang dilindungi oleh sesuatu yang ilahi. Namun bagi mereka yang masih dipenuhi kebencian, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa setiap langkah mereka semakin mendekatkan mereka pada kehancuran. Masjid Nurul Salam bukan sekedar bangunan, itu adalah saksi dari sesuatu yang jauh melampaui kebakaran, kebencian, atau bahkan kehidupan manusia. Malam itu, Los Angeles tertidur dalam keheningan yang berat. Tetapi bagi mereka yang pernah mendekati Masjid Nurul Salam dengan niat buruk, malam adalah sebuah kutukan, membuat mereka terjaga dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di sebuah apartemen kumuh di sudut kota, pria tinggi dengan wajah penuh luka bakar, pemimpin kelompok itu terbangun dengan napas memburuk. Mimpinya begitu nyata hingga ia hampir bisa merasakan panas api yang menjilat tubuhnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lapangan luas, dikelilingi oleh sosok-sosok berkerudung hitam yang dia memandangnya di hadapannya.
Masjid itu berdiri seperti raksasa yang hidup. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya sendiri terbakar hidup-hidup, tetapi tidak mati. Panasnya luar biasa, tetapi ia tetap hidup, seolah-olah sedang dihukum. Pria itu terjaga dengan jeritan, membangunkan penghuni apartemen di sekitarnya. Wajahnya memucat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. Namun pria itu bukan satu-satunya. Di tempat lain, anggota kelompok lainnya juga mengalami mimpi serupa. Mereka melihat bayangan masjid yang kokoh tidak tersentuh api. Sementara mereka sendiri dikepung oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Setiap mimpi membawa pesan yang sama, jangan mendekati masjid. Salah satu dari mereka, wanita muda yang sebelumnya ikut dalam percobaan pembakaran, tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia bangun di tengah malam dan memutuskan untuk meninggalkan kota. Dengan tas kecil berisi pakaian dan uang seadanya, ia naik bus menuju Arizona, berharap bisa melarikan diri dari bayangan mimpi-mimpinya. Namun, bahkan di perjalanan, ia tidak bisa menghindar dari perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasinya. Wanita itu mencoba menceritakan mimpinya kepada seorang penumpang di bus. Seorang nenek tua yang duduk di sebelahnya. Dengan nada gemetar, ia menggambarkan masjid itu. Cahaya terang yang memancar dari dalamnya dan suara-suara yang bergema dalam pikirannya. Tetapi nenek tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin itu peringatan, nak. Kadang-kadang kita perlu mendengar suara dari atas untuk mengingatkan kita." Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya memandang keluar jendela, menyadari bahwa tidak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri dari apa yang telah ia lakukan. Sementara itu di kota, berita tentang mimpi-mimpi ini mulai tersebar. Para warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton mulai merasa takut. Beberapa percaya bahwa masjid itu benar-benar dilindungi oleh kekuatan ilahi. Mereka mulai mendatangi masjid bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mencari perlindungan. Kelompok yang lebih fanatik yang dipimpin oleh pria tinggi itu memandang mimpi-mimpi ini sebagai bentuk provokasi bagi mereka. Masjid itu tidak hanya harus dihancurkan, tetapi juga harus dilawan dengan kekuatan yang lebih besar. "Apa yang kita alami adalah ilusi," ujar pria tinggi itu dalam pertemuan rahasia mereka. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita akan menggunakan ledakan, kita akan menggali hingga ke akarnya." Kelompok itu mulai mengumpulkan bahan peledak. Mereka menghubungi kontak-kontak gelap di pinggiran kota untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Semuanya dilakukan dalam bayang-bayang malam, jauh dari pandangan polisi atau warga lainnya. Namun, setiap kali mereka mencoba merancang rencana, sesuatu yang ganjil terjadi. Bahan peledak mereka tiba-tiba basah tanpa alasan. Kabel-kabel yang mereka sambungkan putus sendiri. Bahkan di suatu malam, salah satu dari mereka mendengar suara seperti bisikan di telinganya. "Berhenti!" Pria itu terkejut dan langsung menjatuhkan apa yang ia pegang. Ia bersumpah mendengar suara itu. Tetapi ketika ia bertanya kepada anggota lainnya, tidak ada yang mengaku mendengar apa-apa. "Apa ini?" tanyanya dengan suara keras. "Apa kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang bukan manusia?" Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling memandang dengan ekspresi ketakutan yang semakin nyata. Di tengah-tengah semua ini, masjid itu tetap berdiri tidak tersentuh. Para jamaah yang datang untuk beribadah melaporkan sesuatu yang aneh tetapi menenangkan. Mereka merasakan ketenangan luar biasa setiap kali memasuki masjid. Bahkan beberapa dari mereka mengaku melihat kilauan cahaya lembut di dalam ruangan sholat, meskipun tidak ada lampu tambahan yang dipasang. Seorang ulama yang datang dari luar kota untuk melihat masjid itu berkata dengan suara rendah, "Ini adalah tanda masjid ini dilindungi. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menjatuhkannya." Namun, bagi kelompok yang masih berusaha menghancurkan masjid itu, kata-kata ulama tersebut hanya memicu kemarahan mereka. Mereka memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Malam itu, ketika mereka bersiap untuk melaksanakan rencana mereka, kota Los Angeles kembali merasakan getaran yang aneh. Langit menjadi gelap, meskipun tidak ada awan hujan, angin berhembus kencang, membawa suara-suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di ambang kehancuran. Pria tinggi itu berdiri di depan van, matanya penuh dengan tekad tetapi juga bayangan keraguan. Untuk sesaat, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahannya, tetapi ia menepis perasaan itu. "Ini adalah malamnya," katanya kepada kelompoknya. "Kita akan menyelesaikan apa yang kita mulai." Malam itu, suasana di sekitar Masjid Nurul Salam terasa mencekam. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara yang sulit dijelaskan. Bagi para warga, malam itu seperti peringatan.
Tetapi bagi kelompok fanatik, itu adalah momen untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah. Di dalam sebuah gudang yang jauh dari pusat kota, kelompok itu mempersiapkan serangan mereka dengan seksama. Van penuh dengan bahan peledak telah disiapkan, kabel-kabel dihubungkan, pemicu dipasang, dan timer diatur. Semuanya terlihat sempurna, setidaknya di atas kertas. "Aku tidak peduli," ujar pria tinggi itu, suaranya dipenuhi amarah. "Malam ini, masjid itu akan lenyap. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Namun di dalam hatinya ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya tidak bisa ia abaikan. Ia mencoba mengubur rasa takut itu dengan kemarahan, tetapi bayangan masjid yang berdiri kokoh selalu muncul di pikirannya. Seperti sebuah ingatan yang tidak bisa dihapus. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, mereka bergerak. Van itu melaju perlahan, membawa muatan yang mematikan. Kota Los Angeles yang biasanya gemerlap terasa sunyi malam itu. Seolah-olah seluruh kota sedang menahan napas. Tidak ada polisi, tidak ada pejalan kaki, hanya keheningan yang menusuk. Tetapi bagi kelompok itu, keheningan ini justru terasa seperti ancaman. Di dalam van, pria tinggi itu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam setir dengan erat, mencoba mengabaikan gemuruh suara di dalam pikirannya. Tetapi semakin dekat mereka dengan masjid, semakin kuat suara itu. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya di kursi belakang, berharap ada yang berbicara, tetapi semuanya diam. Mereka hanya menatap ke depan dengan ekspresi tegang. "Kamu tidak akan menang kali ini." Suara itu terdengar lebih jelas. Pria itu mengguncang kepalanya, mencoba mengusirnya. Ketika mereka tiba di dekat masjid, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Masjid itu berdiri dalam keheningan yang menakjubkan. Diterangi hanya oleh cahaya bulan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Di atas kubah masjid, cahaya lembut yang keemasan tanpa bersinar, seperti pelita yang tidak pernah padam. Itu seperti sumber energi yang tidak dapat dijelaskan. Pria tinggi itu menelan ludah. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi ia terlalu dalam untuk mundur. Ia mematikan mesin van, mengatur timer pada bahan peledak, dan memberi isyarat kepada anggota lainnya untuk bersiap. "Kita selesaikan ini sekarang," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Mereka melangkah keluar dari van, membawa peralatan untuk memastikan ledakan terjadi sesuai rencana. Tetapi langkah pertama mereka menuju masjid membawa keanehan yang tidak pernah mereka bayangkan. Begitu mereka mendekati gerbang masjid, suhu udara tiba-tiba berubah. Angin dingin yang menusuk berhembus membuat mereka menggigil. Tetapi lebih dari itu, mereka merasakan tekanan aneh di dada mereka, seperti ada sesuatu yang mendorong mereka untuk mundur. "Aku tidak bisa bernapas," katanya dengan suara tercekik. Pria tinggi itu memelototinya. "Jangan lemah, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Tetapi ketika mereka melangkah lebih dekat, fenomena aneh semakin intens. Suara bisikan mulai terdengar, bukan dari satu arah tetapi dari mana-mana. Bisikan itu berulang-ulang, dengan kata-kata yang tidak bisa mereka pahami, tetapi penuh dengan peringatan. Salah satu dari mereka menjatuhkan peralatan yang ia bawa. "Aku tidak bisa. Ini terlalu aneh. Aku tidak mau lagi." Pria tinggi itu mencoba menghentikannya. Tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara ledakan kecil terdengar di van. Timer yang mereka pasang tiba-tiba berhenti bekerja, membuat perangkat bahan peledak meledak lebih awal, tetapi dalam skala kecil. Asap mulai keluar dari van, dan pria tinggi itu menyadari bahwa rencana mereka telah gagal. Pria tinggi itu berteriak, tetapi sebelum ia bisa menginstruksikan apapun, sebuah suara menggelegar memenuhi udara. Itu adalah suara yang dalam, seperti gemuruh bumi, tetapi lebih hidup, lebih personal. "Ini bukan tempatmu." Seketika angin kencang berhembus menghantam mereka seperti badai. Mereka mencoba bertahan, tetapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan itu. Dalam hitungan detik, mereka tersapu oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh mereka terhempas seperti daun kering di tengah badai. Ketika angin berhenti, hanya keheningan yang tersisa. Masjid itu tetap berdiri kokoh, tidak tersentuh. Sementara para penyerang tergeletak tak bernyawa di tanah. Keesokan paginya, warga kota menemukan tubuh-tubuh mereka tergeletak di dekat masjid. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka fisik yang jelas, hanya ekspresi ketakutan yang membekas di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Masjid itu tetap berdiri, tidak tersentuh.
Para jamaah yang datang untuk sholat subuh melihat pemandangan itu dengan penuh keheranan, tetapi juga dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa masjid itu benar-benar dilindungi. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyimpulkan bahwa serangan itu adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan para penyerang. Tetapi bagi mereka yang percaya, malam itu adalah bukti bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, kekuatan yang menjaga Masjid Nurul Salam dari kehancuran, menjadi saksi bisu dari pergolakan manusia yang dipenuhi kebencian dan ketidakpahaman. Warga Los Angeles yang tersisa hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa hormat dan ketakjuban, bukan sebagai kisah tentang kehancuran, melainkan tentang keteguhan iman dan kekuatan yang melampaui logika manusia. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, masjid itu kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kebencian dan ketidakadilan. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa apa yang dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia tidak akan pernah dapat dihancurkan. Malam yang mencekam itu mengajarkan pelajaran yang mendalam, sebuah monumen yang tak tergoyahkan oleh waktu atau kebencian, menjaga damai di tengah hiruk-pikuk dunia. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.